Anak muda tidak usah ikut berpolitik gitu ya, lebih baik menjauh saja, atau anak-anak muda itu membentuk poros baru saja gitu, jangan ikut-ikutan dengan poros-poros yang sudah ada, karena jadinya ya sama aja ujung-ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Pasaribu di Ambal Nihata episode kedua. Jadi kalau episode yang lalu kita bicara tentang Pilkada Sibolga milih siapa, saat ini saya beberapa hari ini terpikir tentang peran anak muda untuk Pilkada gitu. Sekarang kan kalau dulu misalnya anak-anak muda itu selalu menganggap pemilu itu atau pilkada itu sesuatu yang gak penting gitu ya, tapi berkat edukasi, kemudian pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para tokoh, kemudian juga melalui institusi-institusi pendidikan, akhirnya orang semakin sadar bahwa berpolitik itu memang saat ini sebuah keniscayaan, sebuah keharusan gitu. Jadi semakin banyak anak muda yang terlibat politik. Tapi sebenarnya kan motivasinya begini, kenapa selalu didorong supaya anak-anak muda ini melek terhadap politik, bahkan didorong supaya ikut langsung terjun ke politik praktis. Tujuannya sebenarnya agar mereka tidak gagap ya ketika tongkat estafet bangsa ini diserahkan kepada anak-anak muda, mereka tidak gagap gitu, tidak bingung-bingung gitu ya. Tapi mereka sudah tahu karena memang sejak awal mereka sudah diperkenalkan dan terlibat gitu. Tapi memang belakangan ini ada sebuah pergeseran gitu. Kita harap anak-anak muda ini terlibat ke politik praktis ini kan sebenarnya supaya mereka bisa memberi warna ya, karena anak muda itu kan terkenal dengan idealismenya gitu ya, anak muda itu terkenal dengan semangatnya, dan yang paling populer itu adalah agent of change gitu ya, agen perubahan gitu. Harapannya kan seperti itu, anak muda ikut terjun langsung supaya mereka bisa memberi warna. Tapi yang terjadi justru anak muda ini terwarnai gitu. Ini kan bahaya gitu kan. Anak-anak muda ini justru terwarnai dengan hal-hal yang selama ini justru membuat kita miris ya. Bagaimana sih sebenarnya politik kita yang bagaimana sih sebenarnya warisan politik yang diterima oleh kita sekarang ini? Misalnya money politiknya marak gitu ya. Kemudian itu dilakukan secara terang-terangan, vulgar, kadang-kadang adab dan rasa malu itu sudah dikesampingkan gitu, sehingga dipertontonkan cara berpolitik yang mahal gitu. Politik itu menjadi hanya milik segelintir orang gitu, tidak bisa diakses oleh semua orang gitu ya, walaupun politik itu bebas, langsung, umum begitu ya kalau dalam sistem pemilu kita gitu, tapi tidak bisa terakses semua gitu. Nah, harapannya kan masuknya anak muda ke sistem perpolitikan kita itu kan P-nya kan merubah ini kan, dirubah gitu oleh anak-anak mudanya, karena mereka adalah agen perubahan, mereka masuk itu untuk melakukan perubahan. Tapi yang terjadi justru anak-anak muda itu terwarnai dengan cara-cara politik, cara-cara berpolitik yang tidak elegan itu gitu. Ya kalau seperti itu kenyataannya ya menurut saya mendingan anak muda tidak usah ikut berpolitik gitu ya. Lebih baik menjauh saja, atau anak-anak muda itu membentuk poros baru saja gitu. Jangan ikut-ikutan dengan poros-poros yang sudah ada, karena jadinya ya sama aja ujung-ujungnya. Padahal kita pingin mereka menjadi perubahan, membawa perubahan terhadap dinamika politik kita secara nasional dalam semua level ya, daerah, provinsi sampai ke nasional. Jadi gimana dong gitu ya, kalau menurut saya, kalau memang anak-anak muda itu
dilibatkan atau melibatkan diri dalam percaturan politik, khususnya menjelang pilkada ini, mereka setidaknya menurut saya harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu adalah boleh ikut gitu, boleh ikut secara konkret, tapi tidak bisa terlalu teknis gitu. Terlalu teknis itu maksudnya begini, hal-hal yang sebenarnya belum selayaknya anak-anak muda itu tahu, tapi mereka dilibatkan. Contoh ya, banyak di beberapa daerah di Indonesia ini, kan kita kenal istilah serangan pajar. Justru yang bagi-bagi uang itu anak-anak mudanya gitu. Ya, anak-anak mudanya yang disuruh menggarap gitu, menggarap kemudian bagi-bagi uang. Itu kan anak-anak muda ini kan sedang membentuk jati diri ya, dia sedang berproses gitu. Lalu dipertontonkan atau dilibatkan cara-cara tidak elegan seperti itu, otomatis beliau akan terpatri di hatinya bahwa oh berarti memang politik itu begini ya, kalau tidak ada cuan seperti ini ya nggak menang, kayaknya ini prioritas gitu. Parahnya lagi anak-anak muda yang terlibat ini juga miskin ide dan gagasan gitu kan. Ya jadinya dia ya instan, kayaknya ya memang cara-cara seperti ini ngasih-ngasih duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang itu praktis dan menang gitu. Dan umumnya menang gitu. Jadi itu melegitimasi bahwa cara-cara yang saya sebutkan di atas tadi itu melegitimasi menjadi sebuah cara yang paling efektif, efisien, tapi mahal untuk menang gitu. Yang penting menang gitu. Harusnya enggak, kalau menurut saya tidak harus seperti itu. Boleh terlibat tapi tidak usah terlalu teknis gitu ya. Konkret, artinya ya seperti yang saya sampaikan di awal, dia harus membawa perubahan. Dia datang ketika anak muda memutuskan bergabung dengan partai atau bergabung dengan calon kepala daerah tertentu, harusnya langsung terlihat bedanya gitu. Langsung terlihat, oh tampak memang bahwa anak muda ada di dalam barisan itu gitu. Contoh ya, kalau kita lihat Pilpres ya, ini saya lagi-lagi jadinya ambil sampel Anies ya, karena memang kita ingin ada perubahan kan. Coba Anies itu, Anies Baswedan, begitu dia dipercaya oleh masyarakat Indonesia dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan partai menjadi salah satu kandidat calon presiden, dan anak-anak muda berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari perjuangan itu, berubah kan, ada perubahan gitu dalam sistem kampanye, dalam sistem pendekatan, sosialisasi dan sebagainya, itu berubah. Nampak langsung bahwa memang anak muda lah yang membawa perubahan itu. Begitu anak muda ada di dalam, berubah gitu. Jangan sebaliknya, begitu anak muda di dalam, tatanan yang selama ini pinginnya kita perbaiki justru jadi makin semeraut gitu. Jadi ya boleh silahkan bergabung dengan calon-calon manapun, bergabung dengan partai manapun, tapi harus terlihat bahwa ketika anak muda ada di situ, ada perubahan gitu. Ada perubahan. Ya mungkin saat ini walaupun itu kita sesalkan, agak sulit memang kalau merubah pola sistem kita yang sekarang ini, yang oleh oknum-oknum ini melakukannya dengan secara transaksional ini agak sulit memang. Tapi ya biarkan itu. Artinya anak muda jangan ambil bagian ke situ gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya kalaupun didengar-dengar bakal ada bagi-bagi duit, ada ini, ya jangan diambil langkah itu. Cari cara-cara yang inovatif, cari cara-cara yang memang anak muda kali gitu. Jangan juga pakai lagi cara-cara lama, cara-cara tua. Jadi ya keterlibatannya begitu harus nampak memang bahwa ada perubahan. Ya, salah satu contoh misalnya nanti ada masa kampanye gitu kan. Anak-anak muda yang terlibat di situ tuh memang dari sekarang itu harus membawa ide dan gagasannya. Dia kan lihat kan selama ini gimana sih kampanye ini kayaknya nyanyi-nyanyi, ngadirkan grup band dan segala macam, kemudian koar-koar apa teriak-teriak, habis selesai gitu. Begitu-begitu saja gitu. Karena memang ya miskin ide gitu, tidak ada ide, sehingga memang ya harus seperti itu. Mungkin kita berpikir ya masyarakat maunya kayak gitu. Oke. Maling misalnya, dia maunya semua rumah itu maunya pintu jendelanya jangan terkunci gitu. Tapi apa itu enggak benar kan? Apakah itu mau kita, kalau kata kita oloi gitu ya, atau kita
kita ikutkan, enggak kan? Karena itu salah, maka kita kasih tahu yang benar gitu. Jadi walaupun masyarakat itu pinginnya seperti itu, joget-joget dangdutan, kemudian ya ngomong sedikit-sedikit saja gitu, enggak visi misi enggak tersampaikan, gagasan dan idenya enggak tersampaikan. Masyarakat memang saat ini sepertinya maunya seperti itu. Tapi itu jangan diturutkan gitu. Diturutkan, harus berani melakukan perubahan itu, dan itu kan berhasil kan. Pilpres kemarin itu kan kandidat 01 itu berhasil membuat perubahan itu, dan itu memang disukai masyarakat. Itu akhirnya sadar, oh iya ya, kayaknya dengan cara seperti ini juga asik gitu. Jadi masyarakat itu jadi terhormat gitu. Mereka menjadi konstituen atau voter yang berkualitas gitu. Karena memang rombongan yang berkampanye ini, kandidat yang sedang ditawarkan ini memang menawarkan cara-cara yang baru, dan itu dipelopori oleh anak-anak muda gitu. Jadi jangan serta-merta ya masyarakat gitu. Pertanyaan sebenarnya, kenapa masyarakat jadi seperti itu? Kenapa sekarang masyarakat itu pinginnya joget-joget aja, dangdut-dangdut, hadirkan artis gitu kan, kemudian bagi-bagi sembako? Karena memang ada dulu yang mewariskan itu. Dan itu kan warisan yang buruk gitu ya, nggak bagus untuk dilanjutkan. Ada yang lebih baik. Nah, anak-anak muda lah maunya yang memilih terjun ke politik, mereka harusnya datang dengan membawa perubahan-perubahan seperti itu. Ya, jadi kalau tadi saya bilang boleh ikut secara konkret tapi tidak terlalu teknis, itu betul. Nggak usah yang hal-hal teknis sekali, nggak usah lah. Harus memang masuk ke poin keduanya ini, maksudnya yang kedua itu dia harus bisa membawa inovasi gitu, harus membawa perubahan, harus membawa pembaharuan gitu, supaya kualitas politik kita itu semakin hari, semakin tahun, semakin lama itu semakin berkualitas, dipelopori oleh anak-anak muda. Kemudian jangan jadi tim hore-hore gitu. Tim hore-hore itu ya ngerame-ramein aja gitu, ngerame-ramein di media sosial misalnya. Anak-anak muda yang terlibat ini, saya tidak sebut menjadi buzzer, misalnya loyalis para kandidat ini, yang anak-anak muda ini lebih suka menyerang secara personal gitu ya, statement-statementnya atau komentar-komentarnya itu tendensius daripada mengulas gagasan-gagasan gitu yang akan dibawa oleh para calon. Kan enak gitu kan. Jadi kita pesta, terus habis pesta itu masyarakatnya pintar gitu kan, enak gitu. Karena semuanya baru gitu, baru dan baru dan berkualitas gitu dia. Oh tapi kan money politik ininya untuk apalah ya, kalau memang kita tidak bisa menghentikan money politik itu, misalnya kita buat pilihan gitu ya, misalnya kita nggak boleh nih, kita bisa melakukannya berbarengan gitu ya, sudahlah kayaknya kalau kita fokus membasmi money politik ini, yang serangan-serangan pajar ini sakit kepala kita nih. Kalau kita pakai pola-pola lama ini, kapan lagi kita berubah? Ya kita jalankan beriringan gitu. Ya, masa sih dari semua tim kampanye, tim pemenangan itu tidak ada satupun yang kreatif atau inovatif? Kan udah parah kali itu kalau udah kayak gitu kan. Nggak mungkin lah, pasti ada 1-2 orang gitu. Dan kalau ada itu harus dikasih ruang. Ya, harus dikasih ruang. Dan kalau untuk situasi saat ini, calon-calon kandidat itu harus menjadikan momen ini sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Jadi di satu sisi misalnya dia terselubung niat-niat dalam tanda kutip curang, serangan pajak dan sebagainya, tapi di sisi lain ada tanggung jawab moral gitu ya. Ada tanggung jawab moral bagaimana supaya masyarakat ini lambat laun semakin cerdas, semakin pintar memilih dan memilah gitu. Itu tujuannya. Jadi sehingga nanti pada satu titik akhirnya semuanya jadinya bagus. Kalau sudah ada pilihan, ya kalau dulu kan tidak ada pilihan kan, sama aja si A, si B, si C, sama aja metode kampanyenya, sama aja cara pendekatannya gitu. Tapi kalau begitu ada pilihan, ya mungkin sedikit gitu kan.
Tidak bisa dia secara spontan langsung banyak, sedikit masyarakat itu pelan-pelan mereka sudah punya pilihan gitu. Walaupun yang ikut pilihan baru ini sedikit, tapi lama-lama nanti jadinya banyak gitu ya. Jadi ya menurut saya itu anak-anak muda itu harus berani menempatkan dirinya sesuai dengan identitas yang melekat gitu. Misi anak muda itu kan perubahan gitu. Mereka memang di mana-mana itu membawa inovasi. Di mana-mana mereka selalu tampil beda. Tidak ada cerita masa lalu. Biasanya cerita masa lalu itu orang-orang tua, kami dulu gitu kan. Itu orang-orang tua itu, kami dulu biar tahu muna mak tawang yo kami dulu. Ikolah anak muda kini kok, kalau kami dulu katanya. Ya itu orang tua, tapi kalau anak muda enggak. Anak muda itu dia bicaranya masa depan gitu. Ya membangun masa depan itu ya dengan inovasi, ya. Membangun masa depan itu dengan perubahan-perubahan. Semuanya dievaluasi, oh ini enggak bagus, ini bagus gitu. Mana yang harus dilanjutkan, mana yang tidak dilanjutkan gitu. Ya mungkin itu saya rasa untuk Ambal Nihata kita kali ini. Semoga kawan-kawan yang ingin terlibat dengan praktis dalam kontestasi pilkada ini, entah sebagai tim sukses atau sebagai tim pemenangan atau bahkan sebagai kandidat, sebagai anak-anak muda, harus bisa memberi warna dan jangan justru terwarnai. Itu dari saya kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.